Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Yang terhormat Bapak Menteri Agama yang sudah ngangkat saya dari ahli tafsir enggak formal menjadi formal. Bapak Sekjen, semua dirjen yang saya hormati, dari perwakilan semua agama yang saya hormati, dari Kristen, Katolik, Buddha, ya, Hindu ya. Ada semua yang saya hormati teman-teman. Sebetulnya saya datang ini ingin ikut penyempurnaan tafsir. Sebelumnya saya mau cerita tentang teks. Tadi katanya agama itu terikat dengan teks. Saya ini sering cerita, sering mendorong supaya umat Islam ini apal surat Tabarok. Nanti buat tameng menghadapi mungkar nangkir. Jadi singkat cerita, ini yang rileks-rileks, gak usah takut bumi kiamat. Nanti bareng-bareng gak apa-apa nanti kalau kiamat. Singkat cerita itu ada orang itu harusnya disiksa. Terus kata orang itu, di hati saya ada surat Tabarok. Kalau kamu nyiksa saya berarti memukuli surat Tabarok yang ada di hati saya. Singkat cerita terus berdebat bersama Allah dibebaskan. Kenapa surat Tabarok spesial? Di situ manusia diingatkan. Diingatkan oleh Allah Ta'ala. Aamintum man fis sama ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Kok kamu hidup di bumi tenang-tenang saja? Bisa saja bumi ini tamur. Tamur itu likuifaksi. Di semua tafsir, bukan sebagian, semuanya mengartikan tamur itu tattoribu wa tartafi'u fauqakum. Bumi itu bergelombang, menggeliat, likuifaksi, kemudian bumi ini di atas kamu. Terus potensi lagi kata Allah, apa juga kamu merasa baik-baik saja ketika Allah memutuskan ayursila alaikum hasiba, benda-benda langit jatuh ke bumi. Terakhir Allah juga mengingatkan bagaimana sistem bumi yang bisa menyerap air. Harusnya bumi itu enggak ada air karena bumi itu khasnya itu menyerap air. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famay ya'tikum bima imma'in. Bagaimana kalau bumi ini tahu-tahu menghisap semua air kemudian kita tidak menemukan air? Kamu bisa apa kata Allah? Siapa yang bisa mendatangkan air? Lalu dengan peringatan Allah seperti ini orang disuruh hati-hati cara ngelola bumi ini. Makanya saya senang kalau ini ada gerakan-gerakan untuk menyelamatkan bumi. Kata ulama-ulama, takhallaku bi akhlaqillah. Jadi Allah itu begitu bangganya ketika cerita fal yanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba thumma shaqqaqnal arda shaqqa fa ambasna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa hulba mata'al lakum wa li'an'amikum. Kata Allah, lihat prestasi saya kata Allah. Prestasi saya itu menumbuhkan beberapa bijian, beberapa makanan, buah-buahan yang kamu butuhkan supaya kamu hidup di bumi ini nyaman. Mata Allakum wali an'amikum. Sehingga dalam sebuah hadis diterangkan tidak ada orang muslim, tidak ada manusia yang menanam pohon kemudian berbuah dan dimakan oleh manusia maupun binatang kecuali itu menjadi sedekah. Begitu juga ketika Allah ngeritik orang-orang yang jahat, yang tidak baik, kata Allah, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Jadi ciri utama orang yang tidak baik itu adalah wa yuhlikal hartha wan nasl. Yang merusak tanaman, merusak tumbuhan, wan nasl merusak populasi. Sehingga populasi ini harus kita jaga. Yang terakhir saya memang datang untuk penyempurnaan tafsir, saya ada banyak-banyak. Nanti dosanya yang ngatur saya tambah banyak nanti. Saya ini tadi bilang ke Pak Menteri ini kan dekat sekali sama Pak Kure. Saya ini baru ini datang di Kemenang karena saya lama sebagai penekun tafsir. Kalau nggak dapat SK dari Menteri, lama-lama dikatakan non formal, lama-lama dikatakan ilegal gitu. Jadi ini saya datang demi status legal formal. Ya tapi kalau kembali ke ilmu hakikat, saya ini sudah legal semenjak dulu karena yang memerintahkan ngajar Quran itu Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan di dunia khalifah itu diambil oleh Menteri Agama. Jadi monggo didengar saja fatwa Menteri Agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu wasallam barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ba'du.
Pesan saya kepada tim penyempurnaan tafsir Kemenak, karena ini mewakili negara, satu tentu harus hati-hati. Kedua, fakta bahwa beberapa penafsiran yang beredar di Indonesia ketika ada banyak perbedaan, tentu orang akan merujuk ke Kemenak. Jadi saya mohon tim lebih hati-hati, lebih jaga validitas data, otentik, komprehensif. Ketiga, karena ayat Al-Quran itu dengan bahasa Arab, maka penafsiran yang lebih mendekati kebenaran adalah yang ditulis ulama-ulama dulu, dengan sedikit kalau terpaksa dimodifikasi dengan ilmu-ilmu usul fikih, sehingga kelihatan Al-Quran menjawab tantangan zaman. Misalnya wadarul ba' mungkin artinya ketika sudah mulai adzan Jumat tinggalkanlah perdagangan. Tentu maksudnya perdagangan adalah semua yang mengganggu datang ke masjid atau ke Jumatan. Sehingga kata ba' itu memasukkan kulla syahilin anil Jum'ah. Itu juga penting sehingga nanti semua ayat-ayat yang menyebut satu kasus kita bisa mengkiaskan, menganalogikan dengan kasus-kasus yang lain. Sehingga Quran benar-benar hudal linnas, benar-benar syifa, benar-benar obat. Yang terakhir, kita harus menekankan ayat-ayat yang mengarah ke moderasi Islam atau ke toleransi. Misalnya ayat wa in janahu lisalmi fajnalaha wa tawakkal 'ala Allah. La yanhaakum wa 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihi. Daripada kita moderasi tanpa basis dalil, mendingan moderasi dengan basis dalil sehingga hidup kita tetap religi, meskipun bersama dengan itu menjaga kemajmukan, menjaga kebinekaan. Selama ini ketentraman Indonesia adalah dipandu misalnya oleh ayat lakum dinukum waliyadin, ayat-ayat wa in janahu lisalmi fajnalaha wa tawakkal 'ala Allah. Kalau mereka suka damai ya kita harus suka damai. Jadi saya mohon tim juga serius menterjemah ayat-ayat fikih, karena kadang Quran hanya cerita mujmalnya saja, kayak wa antasma'u bainal ukhtain. Padahal kita tahu yang diharamkan adalah mengumpulkan dua perempuan yang ada hubungan mahram, tidak hanya ukhtain. Begitu juga ayat-ayat misalnya Nabi Lut cerita haula ibanati hunna adharulakum fattaquha la tukhzuni fi dhaifi. Ketika ada penyimpangan seks, orang suka homoseksual, Nabi Lut bilang lelaki jangan suka laki-laki, normalnya kalian tuh suka perempuan. Tapi yang dimaksud adalah suka perempuan kemudian menjadi halal lewat nikah. Tapi Quran hanya bilang haula ibanati hunna adharulakum. Jadi apapun umumnya Quran atau mujmalnya tetap harus dikawal dengan perangkat fikih sehingga menjadi halal sesuai aturan fikih. Kalau tidak ya hanya dikira pembenaran terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebab itu kepastian-kepastian fikih itu harus menyertai di footnote atau di catatan-catatan tambahan sehingga tidak melahirkan salah paham. Itu juga otomatis harus satu paket. Kalau enggak ya tadi. Jadi misalnya ayat-ayat faktulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum itu kan kesannya ekstrim. Bunuhlah orang musyrik kapan saja kamu ketemu. Itu di tafsir Nawawi al musyrikina khosotan, yang ada kasus tertentu. Mereka merangi kita, mereka jadi tetap merujuk qatilul ladzina yuqatilunakum. Udzina lil ladzina yuqatalun, yang dibolehkan itu posisi yuqatalun. Kita diperangi kita. Sehingga tetap menemukan logikanya ketika ada ayat-ayat menyuruh kita perang, karena qatilul ladzina yuqatilunakum udzina lil ladzina yuqatalun. Sehingga kita tetap tidak ekstremis tapi ya realistis. Ketika kita dulu dijajah Belanda, dijajah kolonial, tentu perang saat itu ya menemukan momentumnya. Sama seperti udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum. Jadi ya jangan moderasi yang mengharamkan tadi kital, ya jangan terus kital padahal masih bisa ada mediasi. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja tak pilihkan tempat yang sepuh ya. Jadi dulu banyak orang meyakini dan memang fakta. Jadi dulu Mbah Soleh Darat di antara ngajinya di sini. Mbah Soleh Darat itu di antara gurunya Mbah Hasyim, Mbah Ahmad Dahlan. Memang beliau kan orang sini, orang Mayong. Nah, jadi di sini dulu ada Kiai Alim buyut saya ini generasi keberapa, namanya Soleh bin Asnawi Sepuh yang makamnya dekat Mbah Sunan ya.
Walhasil duriannya termasuk saya, Mbak Sahal, Pak Said Akil Sirat, itu termasuk masih keluarga sini. Termasuk ya semuanya sini keluarga, termasuk keluarga Baratin Asnawi semuanya masih keluarga. Ini juga bagian dari Quran saya ceritain. Jadi di antara kebaikan yang disebut Allah itu, kata Mbah Maimun sering cerita, Islam itu kalau mengukur kebaikan itu dua. Satu mesti cerita leluhurnya. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Allah mesti ngregani bae min dzurriyyati Adam. Wa mimman hamalna ma'ahu. Wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Baru orang soleh yang naturalisasi tadi. Yang tidak punya nasab tapi ya tetap boleh soleh. Ya tetap boleh mengiskakan agama. Itu masuknya partai wa mimman hadaina wajtabaina. Tapi sekiranya punya leluhur itu secara etika itu harus disebut. Bukan karena asobiyah atau nasabiyah, bukan. Ngergani waktu mereka terbuang untuk agama. Ya kan beberapa tanah yang harusnya untuk anak cucunya, untuk masjid, untuk pondok. Jadi pengorbanan mereka inilah yang kenapa orang-orang soleh dulu harus menyebut leluhurnya. Seperti ayat wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq. Padahal hadil millah millatullah millatul is. Itu seperti duriannya Mbak Arwani kalau nasihati, cekeli Qur'an Mbak Arwani, cekeli fikih Mbah Maimun, cekeli fikih. Karena dengan dinisbatkan ke generasi terdekat ini lebih merasa memiliki. Sama, ini tafsir Kemenak. Ya sebenarnya tafsirnya ulama dulu yang diambil Kemenak. Bahasa politiknya yang dicatat Kemenak tadi, fasilitator tadi. Tapi supaya bertanggung jawab, ini tafsir Kemenak, ini terjemah Kemenak, ini ide Kemenak. Supaya tanggung jawab. Sebetulnya itu idenya ulama dulu yang Kemenak di-SK-kan untuk ya tadi untuk dapat gaji dan untuk enggak apa-apa, gaji itu baik fitunya hasanah, enggak usah isin, biasa aja. Ya juga untuk salam tempel biasa aja itu fitunya hasanah. Nah ini tinggal wabil akhirati hasanah. Nah begini menurut saya, ukuran yang menjadi diskusi publik itu kiai-kiai desa. Ini dengerin saya tak mulai dari tauhid, saya sudah matur ke Pak Sarkasi. Misalnya kiai desa itu berhasil menggambarkan tauhid. Misalnya begini, angka di mana-mana dimulai dari angka 1. Sehingga 2, 3, 4 semuanya dimulai dari 1. Ya sudah lah, berarti alam raya ini dimulai dari Al-Wahidul Qahar. Kedua, gambar. Kamu gambar hewan apa saja, gambar benda apa saja dimulai dari 1 titik. Gambar apapun dimulai dari 1 titik. Dan itu juga yang dipakai Allah Ta'ala dalam Qur'annya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim dimulai dari titiknya ba. Kemudian ulama bilang itu singkatan dari bikana makana wa biyakunu ma yakun. Lagi desa itu ngulang-ngulang itu sehingga tauhid itu di kampung-kampung kayak lazim. Orang yang kedonyan, orang yang medit, orang yang tidak punya peradaban, bahkan orang yang belum sholat, bahkan orang yang masih nyun sewu bertindak pidana atau kriminal. Tauhid itu enggak keotak-atik. Sampai ketika iblis rapat berkali-kali untuk mengubah tauhid mereka, itu tidak bisa, saking mapannya. Ini sudah akidah rasikhah. Ini sudah masuk yustabbitu walladzina amanu bil qauli tsabit. Coba nyun sewu orang yang berperilaku nyun sewu maksiat. Disuruh nyun sewu pindah agama enggak mau, karena kelaziman tauhid sudah. Ini karena keberhasilan kiai-kiai menanamkan logika tauhid, dirayah fit tauhid. Mulai contoh angka itu dimulai dari 1, mulai kalau gambar dimulai dari 1 titik. Kemenak itu bisa bikin buku panduan untuk ya tadi untuk sasarannya, kemudian ada penyuluh-penyuluhnya di kampung-kampung atau level kecamatan, kemudian itu menjadi lazim. Sehingga nanti Indonesia punya 2, ada kiai kultural yang menunggu diundang ada orang mati, orang sunat, orang kawin. Yang jelas gak diundang orang poligami karena takut diantem piring sama. Kok tertawa terkasih. Sampingnya ini kok sampingnya itu. Kelihatan ya? Aramanya kelihatan. Nah, kecakapan menjelaskan ini yang sementara sekarang karena tadi kuliahnya mungkin sampai doktor, profesor, kiainya sampai alim alama, sampai diskusinya untuk hal-hal yang sebenarnya untuk kelas menengah. Misalnya di kampung nyuwun sewu pidato cerita Imam Sa'rawi atau cerita Ali As-Sobuni kan nggak nyambung. Itu siapa kata orang kampung. Tapi nggak cakap cerita bahwa kul huwallahu ahad itu normal karena semuanya dimulai dari 1. Itu penting sekali.
Sehingga nanti ketika ada hadis syafa'ah, orang apapun banyak dosanya, tapi kalau fi qalbi ada misqalu dzarratin min imanin, itu terus pas. Karena kita sebagai kiai bahkan melindungi akidah yang milik siapa saja. Saya ulang lagi, akidah benar yang milik siapa saja. Itu sirinya Nabi ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu terusannya kan nyun sewu agak gimana gua inzana wa insarom. Betapa Nabi itu orang yang sangat sakral. Tapi tetap secara konstitusi bahwa ketika tauhid itu benar, orang ini tidak mukhallad dan benar. Sehingga beliau harus ngendikan wa inzana. Sampai Abu Dar itu gak percaya. Sampai diulang lagi. Tenane Nabi Rasul. Iya Abu Dar wa inzana. Sampai 3 kali Abu Dar. Karena beliau sebagai orang soleh, Abu Dar kan terkenal warok, terkenal tertutup. Sampai nanya 3 kali. Sampai Nabi gosok. Ala rohmi anfi Abu Dar. Dasar wong gumpung kandhanane angel. Karena tadi, ketika logika tauhid itu mudah, hatta usatul mukminin, wa hatta al-fusaq, wa hatta man sing kedonyan itu enggak pernah mengevaluasi tauhid. Orang bisa mengevaluasi saya ini NU atau Muhammadiyah, saya ikut terima tambang apa enggak, saya ikut PKB apa ikut PBNU. Orang bisa mengevaluasi saya jadi kemenak apa jadi kiai, saya jadi kiai artis sebagai kamu. Orang bisa mengevaluasi, tapi enggak pernah ada yang mengevaluasi. Kenapa? Karena mereka sukses menjadikan tauhid ini nura yamsi bihi finnas. Makanya saya bilang ke Zarkasi, Allah tidak bilang fil majaris, juga enggak bilang fil masajid, juga enggak bilang fil jami'ah. Finnas, Quran itu nura yamsi bihi finnas. Artinya ada logika Quran, kemudian ini finnas, sudah. Subhat Allah sudah munsabih fil qalb. Mustabbat fil qalb, sabit fil qalb. Saya bukan niat sombong, tapi saya sering cerita. Kenapa saya diterima banyak orang? Karena saya itu kalau mengkiaskan terus logis. Itu juga dibentuk Quran. Karena Quran kalau bikin kias itu logis. Bahkan saya pernah ngaji di depan Said Ahmad disuruh baca kitab. Di antara yang saya ceritakan adalah ketika kita di Eropa, kan saya pernah ngaji virtual di Jerman, pernah di virtual saya di rumah Islam NU di Jerman, di Kanada. Saya cerita, kalau Anda di Eropa dan orang mendewa-dewakan demokrasi atau kebebasan pendapat, saya punya sekian ayat yang membolehkan orang itu demokratis. Qul hatu burhanakum. Allah itu demokratis. Kalau kamu nggak setuju saya Tuhan, hatu burhanakum. Aruni madza khalaqakum min al-ladzi amlahum syirkun fis samawat. Kalau kamu tidak percaya saya Tuhan, kata Allah, silahkan kamu menyebut Tuhan yang lain. Dan kemudian bandingkan dengan saya, reputasinya madza khalaqakum min al-ladzi amlahum syirkun fis samawat. Kata Allah lagi, hada khalqu, ini saya Tuhan, ini khalqu, hada khalqu, fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Kayak apa demokratisnya Quran? Misalnya saya kalau boleh jumawa ini saya Gus Bah ada pegawai kemenang, enggak ada SK. Coba yang punya SK, bisa enggak nandingi tafsir saya? misalnya. Tapi tetap saja ini formal, saya ada formal lah, itu masalah kan. Yang alim malah non normal. Tapi ini bagus, ini kerjasama formal sama non formal. Alhamdulillah. Kolaborasi. Nah, sehingga tauhid itu begitu mudah. Terus orang itu diterima secara tadi dari awam ke awam untuk awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Wa salli wa sallim ala habibika Mustafa Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Assalamualaikum. Yang sangat saya hormati Dr. Kiai Abdul Ghafur, Dr. Dora Amalia dan Mas Najib yang semuanya saya hormati. Sesuai bagian saya yaitu kaidah dan prinsip penerjemahan Al-Quran, beberapa kajian atau panduan yang tadi sudah atau arahan yang sudah disampaikan oleh Dr. Muflis dan Bapak Profesor Dr. Rizwan Anwar, kami kira itu lebih dari cukup. Kalau perlu disempurnakan, mungkin di antara usul kami adalah ayat-ayat yang zahiruha itu masalah karena harus ditakwil.
Dan saya lihat di penerjemahan yang sekarang sudah benar, kayak ayat wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi. Karena untuk yang ayat-ayat takwil yang kayak ya dua fawqa aydihim tadi sudah dijelaskan oleh Profesor Rosikhon Anwar. Tapi Kemenak selalu konsisten dalam mentakwil wal yusna'a ala aini wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Kemudian termasuk yang perlu saya sampaikan adalah wilayah-wilayah sensitif, misalnya untuk Nabi dikatakan masih diterjemah yaghfirullahu min dzambika yaghfirullahu ma taqaddama min dzambika, masih diterjemah dosa dengan tanpa tanda kutip. Jadi untuk spesifikasi madzhab Ahlussunnah wal Jamaah yang kebetulan misalnya pas bab min babi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin, wilayah-wilayah kayak yaghfirullahu ma taqaddama min dzambika itu sensitif sekali. Meskipun masih ada perdebatan istilah itu, tapi kalau masih mungkin, karena kebetulan kalau kajian itu pas spesifik, biasanya sorotannya lebih tajam atau lebih detail. Sehingga kalau boleh usul, kata-kata mindam jika untuk para nabi dan orang-orang pilihannya Allah, mohon dipertimbangkan lagi apa dengan cara dikasih tanda kutip, apa memang dialihkan bahasanya. Begitu juga masalah akidah Ahlussunnah yang meyakini khusus Rasulullah Muhammad SAW bisa melihat Allah di dunia. Dan selalu dalil-dalil yang dipaparkan di kitab-kitab adalah maka dzabal fuadu maro'a. Meskipun masyhur sekali di hadis-hadis sahih bahwa yang dimaksud di ayat itu adalah Jibril, terutama Sayyidah Aisyah, sampai ngendikan siapa yang meyakini bahwa anna Muhammadan ro'a rabbahu faqad a'zama ala wahid biryah, di riwayat Sahih Muslim. Tapi konsensus di mazhab Ahlussunnah itu sampai hampir konsensus itu diyakini lil mu'minina istija isuliqat hadza walil mukhtari dunyan sabatan, bahwa ru'yatullah bagi Rasulullah Muhammad itu adalah fid dunya sabatan. Jadi saya hanya, karena saya sudah baca kemarin naskah itu saya diberi Gus Zofur dan terus dapat kiriman juga. Saya juga punya versi Kemenak yang zaman 71, warisan dari bapak saya, dan itu selalu saya baca sampai sekarang. Jadi kita-kita yang menekuni ulumul Quran, saya mohon pihak pentas saya atau pihak Lajnah membayangkan semua kiai di Indonesia itu bacanya tafsir Jalalain. Saya tentu juga baca Jalalain. Misalnya tentang kisah Nabi Sulaiman. Di sini jelas di penerjemahan Kemenak ngikuti kaul atau madhab atau pendapat yang mengatakan Sulaiman tidak pernah menyembelih kuda-kuda piaraannya. Jadi fotofi komas sambisuki wala anak lebih ke ngecek kesehatannya. Sementara perasaannya kiai Jawa karena lewat tafsir Jalalain, Nabi Sulaiman merasa dosa karena sibuk ngurusi kuda sampai lupa sholat asar. Meskipun bisa diperdebatkan karena sholat asar misalnya min khosai hadil ummah, bagaimana mungkin Nabi Sulaiman qadha asar dan sebagainya. Kemudian di beberapa tafsir pilihan kiai-kiai juga walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursihi jasadan summa anab, rata-rata ya seperti cerita-cerita di kalangan kiai, mungkin kalau para akademisi sekarang bilang itu Israiliyat. Tapi mereka juga kesulitan memahami jasad dan itu misalnya ibaratun anid-dufi misalnya atau anid-dufi, bahwa Sulaiman saya uji dan kemudian dia sebagai tubuh yang tidak berdaya. Pemindahan makna jasad dan menjadi tidak berdaya itu juga nggak meyakinkan karena kita juga susah cari padanan-padanan itu baik secara majas maupun secara apalah. Jadi ini yang saya sampaikan. Kemudian ketika penggunaan terjemah, banyak di kampus-kampus setelah sholat fardu atau sholat maktubah, mereka mengkaji terjemah dan dijadikan sebagai sumber hukum. Mereka bukan sebagiannya bukan yang pernah mondok, yang pernah ngaji. Sehingga menurut saya mendesak sekali kalau ayat yang begitu jelas, maknanya jelas, pemahamannya jelas, tapi faktanya ayat itu mansukh. Itu mohon diberi penjelasan karena takutnya
mereka benar-benar nggak ngerti bahwa itu mansukhoh sehingga dianggap ayat muhkamah. Jadi mohon sekali untuk ayat-ayat seperti itu mau tidak mau harus diberi penjelasan karena takutnya tadi kan di antara survei kata Pak Mukhlis di antara survei sejauh mana masyarakat menggunakan terjemah. Saya sendiri secara pribadi tahu bahwa beberapa teman yang terutama yang di kampus memang menggunakan terjemahan Kemenak. Ada diskusi misalnya 10 atau 20 anak untuk mengkaji terjemahan itu. Dan karena mereka nggak punya latar belakang mondok dan kadang ya memang bila syekhin atau bila mursidin atau bila apalah itu bahayanya nanti kalau ada ayat-ayat mansukhoh kemudian mereka megangin itu padahal hakikatnya mansukhoh. Kemudian ada ayat-ayat yang takutnya juga menjustifikasi mazhab tertentu dan menyalahkan mazhab tertentu. Misalnya ini au-fiskon uhilla li ghairillahi bi sama wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafis. Di terjemah ini yang saya lihat juga sudah terjemah penyempurnaan. Kalian jangan makan sesuatu yang tidak disebutkan di situ nama Allah dan yang seperti itu adalah kefasikan. Tentu terjemahan itu mendukung bagi mereka yang mengatakan membaca bismillah itu syarat sahnya penyembelihan. Sementara dalam adab populer Syafi'iyah dan masyarakat Indonesia, baca bismillah itu tidak sunat. Sehingga ayat yang benar, maksud saya penerjemahan yang benar mengikuti yang ayat au fiskon uhilla li ghairillahi. Jadi maksud fisku di situ adalah penyembelian yang menyebut nama selain Allah. Sehingga di kitab Mughni Labib dalam bab Wawu Haliyah, di antara contohnya adalah ketika Mughni Labib membela madzhab Syafi'i, wa innahu lafiskun artinya wala taqulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi, kalian jangan makan sesuatu yang tidak disebut nama Allah, wa innahu lafiskun wa innahu sertane atau hale. Jadi artinya sudah tidak menyebut nama Allah, malah menyebut nama yang lain. Jadi wa innahu bukan rujuknya ke tidak menyebut nama Allah, enggak, tapi matbuh itu dalam keadaan disebut nama lain. Karena fiskun di situ bukan khurujun anit ta'ah, keluar dari ta'at, tapi fiskun di ayat itu khusus mubayyan dijelaskan di ayat au fiskun uhilla li ghairillah. Sehingga itu saya lihat di halaman 200 dan 195 halamannya. Mohon itu dipertimbangkan. Takut saya karena beberapa anak hanya baca terjemah kemudian nyalah-nyalain atau menganggap benar-benar nggak sah penyembelian yang nggak baca bismillah. Sementara mayoritas ulama mengatakan atas niat itu hanya sunat, tidak sampai menjadi syarat sahnya penyembelian atau syarat halalnya penyembelian. Kemudian lafaz-lafaz yang majas atau khilaful haqiqat itu juga kurang konsisten. Misalnya wal mauta yab'atsuhumullah itu diberi catatan kaki. Tapi untuk sumum bukmun umyun tidak. Mau saya takutnya orang itu melihat itu secara fisik bahwa orang kafir itu sumum bukmun. Padahal kita tahu sumun artinya la yatakallamuna bil haq misalnya. Bukmun artinya apa? Sumun misalnya la yasmaunal haq, bukmun artinya la yatakallamuna bil haq, kemudian la yaronal haq dan seterusnya. Jadi mohon sekali kalau boleh saya usul, bayangkan beberapa pembaca itu benar-benar tidak pernah ngaji dan memang sarana mengkaji Al-Quran hanya lewat terjemah. Apalagi biasanya teman-teman yang sangat nasionalis hanya mempercayai yang versi Kemenak, karena tadi seperti yang dikatakan Pak Rosikhon juga Pak Mukhlis bahwa itu paling otoritatif dan saya setuju karena memang setahu saya itu yang terbaik lah karena ditulis oleh tim, oleh banyak orang-orang yang ahli. Jadi yang saya pelajari lewat terjemahan Kemenak memang saya punya lama dan mengkaji lama, terutama yang punya warisan dari Bapak itu yang versi 71 itu. Sampai sekarang juga masih saya pegang dan yang baru ini juga saya pelajari. Kemudian ada yang sedikit detail yang perlu saya apresiasi, bagus itu yang wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salah satu quru. Di situ masih diterjemah secara detail 3 kali masa suci atau masa haid. Itu bagus itu karena mencerminkan madzhab fikih memang diperketatkan apakah 3 kali masa suci atau masa haid.
Nah, maksud saya karena saya diberi tugas bagian kaidah dan prinsip pentul Quran. Kalau kaidah tentu sudah ma'ruf ya semuanya sudah ma'rufah semuanya beberapa yang sudah saya baca tadi juga menyebut kata dosa tadi apa itu solusinya gimana karena kalau pas kita mengkaji bahwa semua nabi harus maksum nubuwah atau ba'da nubuwah itu kata-kata itu sangat dihindari atau ditakwil. Itu beberapa catatan dari kami. Kemudian kalimat-kalimat yang di'tibari makana ini yang ramai sekali dulu dipakai dalil orang-orang liberal yaitu ayat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasobin dan seterusnya. Ayat-ayat ini sudah kadung wilayah sensitif karena pernah dipakai dalil orang liberal bahwa semua agama sama. Kemudian di terjemahan ini Kemenak bagus karena memberi penjelasan bahwa itu di era masing-masing. Jadi kalimat itu istilah Yahudi dan Nasara di era masing-masing asal mereka ngikuti nabinya secara benar maka baik. Nah ikhtiar-ikhtiar gitu tuh sangat saya apresiasi karena kebetulan memang pernah dipakai dalil yang nggak benar lah istilahnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang nggak benar pakai dalil semua agama. Jadi sekali lagi saya ikut terima kasih ikut mendukung atas proses penyempurnaan ini dan semoga Lajnah Kemenak diberi kemampuan diberi keinginan untuk selalu lebih menyempurnakan lagi meskipun kita manusia dengan segala keterbatasan. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Muflis Hanafi, tuan rumah ini atau mengkaji kitab ini. Saya hormati teman saya, teman diskusi juga guru kami, Dr. Kiai Abdul Ghafur, Pak Serkasi dan semua yang ikut kajian. Terima kasih atas ilmu yang diberikan Bapak Muflis Hanafi tentang Imam Suyuti, tentang Itqan. Insya Allah itu menjadikan kita mantap lah. Orang-orang Kemenak yang bisa baca kitab ya banyak. Jadi bacanya ya benar semua. Mas Serkasi juga benar semua. Supaya orang tahu lah kalau Kemenak ya masih ngaji dan bisa ngaji. Nah, begini kenapa saya milih tema ini hasil kesepakatan dengan Gus Ghafur. Semua orang Muslim pasti ininya itu nggak tersiksa dengan hal-hal yang mengganggu. Mereka yakin bahwa Quran tidak mungkin kontradiksi, tapi faktanya ada ayat yang secara lahir itu kontradiksi. Sehingga kita mau tidak mau harus mengkaji. Kalau dalam bahasa Pak Mukhlis kita naik kelas, jangan takut itu susah atau hal yang berat. Tapi kita harus lalui. Kita bisa bikin mukadimah misalnya begini. Saya di pondoknya Gus Ghafur ini saya termasuk mengajar Balaghatul Quran. Misalnya saya ngaji Itqan di antara kekaguman saya pada Itqan dulu saya ngaji Bang Maimun juga sinau. Juga saya punya takriran kecil, catatan kecil tentang itu. Sayyidina Umar itu masuk Islam itu ketika dengar saudarinya atau keluarganya membaca surat Toha. Dia masih kafir. Gara-gara dengar bacaan Quran surat Toha terus menjadi Muslim. Dan banyak juga orang-orang kafir yang menjadi Islam karena dengar Quran. Sementara mereka tidak punya perangkat takwa karena masih kafir. Dan Quran sendiri memaklumatkan hudalil muttaqin bahwa yang bisa memanfaatkan Quran yang ngambil manfaatnya hanya mereka yang takwa. Kemudian di ayat lain disebut hudal linnas. Quran itu memberi petunjuk pada manusia yang takwa maupun yang enggak takwa bisa infial kalau dalam bahasanya Mutawalli Sya'rawi bisa infial, bisa kena pengaruh efek Quran. Lalu solusinya adalah ilmu balaghah. Kalau hudal linnas faktanya orang kafir menjadi Islam karena dengar Quran, berarti ilmu muttaqin artinya itu iktifat. Allah hadzi qauli ta'ala sara bila taqikumul harra wal barda. Hudal lil muttaqin wa ghairihim. Jadi banyak juga ulama yang mengebabkan ilmu muttaqin di bab iktifat. Buktinya ada orang tidak muttaqin tapi dapat ihtidak, dapat hidayah dari Quran sehingga dimaknai ilmu muttaqin wa ghairihim dianggap min babil iktifat. Ada juga cara pandang ulama untuk melihat kontradiksi ini lil muttaqin sama hudal linnas bagaimana dikatakan Imam Shafi'i. Orang yang iman apapun faseknya dia itu termasuk muttaqin. Dia ittaqa a'lal manhiya. Dia menghindari sesuatu yang sangat dilarang Allah yaitu syirik.
Jadi fal mu'minuna kulluhum atqiya. Semua orang mukmin apapun fasenya dia adalah orang yang takwa karena dia sudah menjauhi a'lal manhiyat yaitu syirik dan dia melakukan a'lal ma'murat yaitu iman. Sehingga dengan apa ya? Dengan definisi seperti ini, porsi seperti ini kayaknya semua kita ini muttaqin. Meskipun ya banyak yang nggak percaya karena mungkin kita macam-macam itu, tapi bisa juga dikatakan muttaqin karena sudah nattaqi a'lal manhiyat ya yakni asyirka, sudah melakukan a'lal ma'murat yaitu iman. Nah, hal-hal seperti ini kan kita harus menyanyali untuk mengungkapkan gimana ini ada dalil nas yang satu dalil muttaqin. Nah, dari keresahan-keresahan itu kemudian kita alhamdulillah nyari jawabannya dari guru-guru kita dari referensi. Karena saya sendiri juga ngajar di BGI yang notabene juga dipimpin diamanatkan Bapak Muslis Hanafi oleh Bapak Quraish oleh Habib Ali. Saya juga sering diskusi sama Pak Arifin di BGI. Dan saya tentu sebagai dia juga dengar banyak keluhan teman-teman santri yang masih mengkaji tafsir, mengkaji Al-Quran. Jadi saya mohon kajian-kajian balaghah ini diutamakan bagaimanapun Quran ini bilisanin Arabiyyin mungkin. Misalnya juga lagi misalnya kunu qiradatan khasiin. Kalau misalnya secara faktual itu tidak ada orang yang pernah jadi kera, ya sudah lafaz itu dianggap kayak tasbih balik dengan membuang wajah tasbih dan adat tasbih. Orang kalau terlalu jelek mungkin tidak lagi dibahasakan kal qirodah tapi qirodatan. Orang yang tidak terlalu ganteng mungkin masih dibahasakan kal komar, kalau ganteng sekali disebut Zaidun Komarun atau Zaidun Samsun, itu sudah ada bahasa Arab. Kalau tasbih itu balik, itu ada tasbih dan wajah tasbih dibuang. Berarti bisa saja kalau secara fakta tidak pernah ada periode orang yang dikutuk jadi kera, berarti kunu qiradatan khasiin. Recording in progress. Dari segi perilaku atau mentalnya mental qiradatan khasiin. Dan wajah tasbih dibuang, ada tasbih dibuang karena untuk meningkatkan kualitas balaghah atau baligh. Demikian seterusnya sehingga kita tidak akan menemukan kontradiksi dalam Al-Quran. Di sini karena pakai kitab ya, saya termasuk pengagum kitab Itqan dan memang saya milih Itqan karena ya di semua pondok diajarkan dan milih khususnya bab ini memang yang benar-benar harus ada yang memulai mengkaji. Di sini diceritakan ada seseorang datang, ini karena tadi dikatakan Pak Muflis acara ngaji, ada orang datang ke Ibnu Abbas. Orang itu bilang, ra'aitu asya ataftalifu alayya minal Qur'an. Saya melihat sesuatu banyak, hal banyak yang ternyata itu berbeda-beda. Faqala Ibnu Abbas ma huwa, terus asyakkun qala laisa bisyakin walakinau ikhtilafun. Terus hati makhtalafa alayka min dzalik. Nah, kemudian orang itu ditanya, apa kamu ragu Quran? Enggak, tapi saya jenggal karena banyak yang ta'arud atau ta'durub dari dalam bahasa Pak Muflis. Terus qala asma'u wa yaqul semalam takun fitnatuhum illa an qalu wa rabbina ma kunna musyrikin. Ada orang ketika ketemu Allah masih bisa nipu, ya Allah saya tidak pernah musyrik. Sementara di ayat lain diterangkan wala yakumuna wa haditsa, bahwa orang ketika di depan Allah sama sekali tidak bisa bohong. Ada ayat fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun. Ketika menghadapi hisab mereka saling sibuknya tidak bisa saling tanya. Tapi ternyata ada ayat lain yang mengatakan wa aqbala ba'dhum ala ba'di yatasaalun. Ada periode di mana saling tanya. Jadi kemudian itu mengganggu si Sa'il tadi. Bagaimana itu? Ibnu Abbas menjawab tadi seperti yang dikatakan Pak Muflis, ada periode di mana saking sibuknya mereka tidak saling tanya, tapi ada periode mereka saling tanya. Ada periode yang di mana nasab itu tidak ada pengaruh sama sekali, tapi ada momentum, ada hal-hal tertentu yang nasab itu ada pengaruhnya sekali. Yaitu dengan dijawab seperti solusi Pak Muflis tadi, dia tidak makan nasi di waktu ini, mungkin makan di waktu yang lain. Itu di sini disebut finnak khotil ula, itu orang masih bisa bohong, finnak khotisannya tidak bisa. Jadi dijawab pakai. Lalu saya sebagai kiai yang nekuni di pesantren juga selalu nunggu santri. Memang paling enak menjawab ikhtilaf seperti itu memang ilmu balaghah. Satu, rasa kita sebagai manusia itu kan sama ya di Arab maupun di Indonesia semuanya. Saya kalau nyontohkan di santri-santri itu
Ini contoh lucu tapi yang mudah difahami. Kalau orang dilangkai temannya dulu ketika kita di pondok, kalau dilangkai temannya baru kaki atau perut masih saking mangkalnya orang tuh paling bilang kayak kera gitu karena tidak punya akhlak. Tapi kalau kita dilangkai kepala kita itu saking mangkal kita bilang dasar kera. Gitu. Jadi tingkat mangkal yang serius itu wajah tasbih dan wajah tasbih sudah dibuang. Sama ketika Allah nganggap orang kafir sama sekali nggak mau mendengar kebenaran dikatakan sumun bukan lagi kasumi, bukmun bukan lagi kalbumi, umyun bukan lagi kalumi karena saking mereka tidak mau mendengar kebenaran, tidak ngomong kebenaran juga nggak mau sumun ya dia tidak pernah ngomong kebenaran juga nggak pernah mau mendengar juga tidak pernah mau melihat. Nah hal-hal seperti ini menjadi kita tidak perlu berdebat apakah pernah ada periode orang dijadikan kera. Nah, kalaupun ada kita ngikuti semua musik, orang yang musifu itu tidak sampai hidup 3 hari. Berarti tidak pernah ada periode kera yang masfu yang hasil tadi yang hasil masfu dari manusia itu hidup karena setelah 3 hari mati. Berarti ya hakikat pemikiran data nafasi. Kalau fakta itu nggak ada, kita masih punya solusi itu tasbih balik sehingga kata talqiroda dibuang atau kiroda mental mereka atau hati mereka dan sebagainya. Tapi apapun itu saya mohon semua pencinta Quran kita mengkaji, mau belajar, mau mendengar. Oke teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nursalim atau Gus Baha. Yang mana Gus Baha ngaji kali ini itu ada saat beliau diundang dan beliau hadir di acara peresmian ataupun launching tafsir Al-Quran dari Kemenak. Dan di situ kick off dari suatu suatu exhibition semacam ya peresmian tafsir Al-Quran dari Kemenak Republik Indonesia, yang mana di situ Gus Ba diundang dan juga diminta untuk memberikan sedikit tausiah atau sedikit mauidhah hasanah, tetapi beliau lebih memilih untuk sangat sebentar saja karena hanya sekitar 5-6 menit. Kemudian sebelumnya Gus Baha itu hadir di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia atau kantor Kemenak. Kemudian beliau menyampaikan pesan ataupun menyampaikan nasihat kepada tim ahli tafsir Quran di Kemenak agar hati-hati, agar pokoknya hati-hati, cermat, teliti karena memang tafsir Al-Quran yang dari Kemenak itu nantinya akan menjadi rujukan utama bagi umat Islam di negara Republik Indonesia ini, karena mewakili negara, mewakili simbol negara lah. Pokoknya tafsir Al-Quran yang dari Kemenak ini yang menjadi rujukan utama, pasti akan seperti itu. Makanya diminta untuk hati-hati dan diminta untuk lebih disempurnakan terus-menerus. Dan Gus Bah sebelumnya juga pernah menjadi ataupun pernah dimintai untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan tafsir Al-Quran dari Kemenak, terutama yang berkaitan dengan Lajnah Kemenak. Dan di situ Gus Bah menyampaikan mengenai beberapa hal tentang tafsir Al-Quran, bahwasannya memang tafsir Al-Quran itu ya masing-masing penafsir mempunyai keterbatasan referensi masing-masing, maksudnya itu keterbatasan pemaknaan dan sebagainya. Namun ketika menjadi satu dalam bentuk tafsir Kemenak, maka itu akan menjadi tafsir yang insya Allah lebih lengkap karena timnya itu kan lebih banyak dan kemudian juga ahli-ahlinya semakin banyak. Maka dari itu Gus Pak juga sangat berterima kasih kepada Menteri Agama Republik Indonesia Pak Nasaruddin Umar karena telah melegalkan ataupun telah meresmikan Gus Pak sebagai ahli tafsir di Indonesia ini yang secara legal sudah jelas resmi atau secara resmi sudah legal, bukan ilegal. Walaupun Gus Pak tidak mengenyam pendidikan di universitas ataupun sebagainya, tetapi memang Gus Pak dengan keilmuan pesantrennya sudah sangat mahir dalam tafsir Al-Quran. Maka dari itu beliau sudah dipatut untuk diberikan gelar ataupun diberikan legalitas, diresmikan sebagai ahli Al-Quran
yang legal di Kementerian Agama. Karena nanti memang juga sertifikat itu digunakan untuk tidak semua orang bisa menafsirkan Al-Quran secara ya pokoknya secara brutal gitu kan, tidak, tapi ada ketentuan-ketentuan, ada kriteria yang mana Al-Quran bisa diterjemahkan ataupun Al-Quran bisa ditafsirkan secara baik dengan keilmuan yang mencukupi. Oke teman-teman, mungkin itu beberapa video ini kita gabungkan menjadi satu, dan itu berkaitan dengan tafsir Al-Quran dari Kemenak ya, tafsir Al-Quran Kemenak ataupun penerjemahan Al-Quran terjemahan dari Kemenak itu yang dibahas, yang disampaikan oleh Gus Baha. Sekali lagi terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf banyak kesalahan. Jika ada masukan silahkan tuliskan di kolom komentar. Ini merupakan video terbaru dari Gus Baha karena hanya beberapa hari yang lalu, tapi memang beberapa sudah lama. Jadi kita gabungkan menjadi satu, dan ini yang berkaitan dengan Al-Quran Kemenak, Kementerian Agama Republik Indonesia. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.